Baik, malam hari ini kita ada di tema falsafah hidup sesi yang terakhir. Malam hari ini kita akan membahas filosofi hidup kita sendiri, bangsa kita. Alhamdulillah, seperti yang saya singgung di banyak kesempatan, tanah air kita, Nusantara kita itu kaya dengan falsafah hidup yang luar biasa. Ini bagi saya adalah PR untuk kita semua, untuk menjaganya, bahkan semoga juga bisa mengembangkannya. Nenek moyang kita, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat, harusnya anak cucunya tidak kalah luar biasa, tidak kalah hebat. Baik secara mental, spiritual, bahkan juga material. Tolong seperti sering saya sampaikan, fokusnya teman-teman tetap pada ilmunya, pada wawasan-wawasannya, dan semoga tidak hanya berhenti di mendengarkan ngaji ini saja, tapi juga silahkan memperdalam, mengkaji lebih dalam pada isu-isu yang teman-teman berminat. Ngaji kita ini kan sering saya istilahkan ini hanya provokasi, mancing-mancing minat teman-teman untuk mendalami ilmu semakin dalam dan semakin luas. Baik, bismillah, yuk kita mulai. Tema kita malam hari ini, falsafah hidup yang dikenal oleh masyarakat Jawa. Namanya Cokro Manggilingan. Ini juga banyak permintaan ke saya, Pak Faiz, yang falsafah Nusantara. Kok saya lihat banyaknya hanya Jawa saja. Kan kita kaya, Sunda juga ada, mungkin teman-teman Bugis, Makassar, Minangkabau, Aceh, Maluku, semuanya punya falsafah hidup yang luar biasa. Semuanya menurut saya layak untuk kita hidupkan kembali, untuk kalau bahasa Jawanya kita uri-uri, kita lestarikan dan kita kembangkan. Mengapa kok saya lebih seringnya Jawa? Yo nyuwun sewu, wong saya ini aslinya ya Jawa, jadi lebih akrab dengan wacana-wacana Jawa. Bukan berarti tradisi-tradisi falsafah Nusantara yang lain saya tidak kenal. Tapi saya sebenarnya menunggu ini, ayo teman-teman yang Sunda, teman-teman yang Bugis, Makassar, teman-teman yang dari mana-mana, yang memiliki falsafah hidup yang luar biasa, yuk kita angkat, yuk kita sebar-sebarkan, yuk kita populerkan kembali lewat media-media sosial yang teman-teman miliki. Jadi ini semoga nanti ada ya, ndak harus saya, khawatirnya saya dianggap sok ngerti segala tema, segala materi tentang apa saja. Tapi ya kalau memang mood dan momennya pas, tidak menutup kemungkinan nanti ngaji kita ini juga mengangkat tema-tema falsafah hidup Nusantara yang tidak hanya Jawa. Tapi malam hari ini coba kita tengok dulu ya, yang ini populer sekali kalau di kalangan masyarakat Jawa, yaitu Cokro Manggilingan. Bagi teman-teman yang dari luar Jawa, mungkin istilah ini agak asing, tapi yang Jawa semoga pernah mendengar istilah Cokro Manggilingan. Ini kombinasi dari dua kata, yaitu yang pertama cokro atau cakra, dan yang kedua manggilingan. Cokro itu bagi teman-teman yang penggemarnya wayang, suka nonton wayang, apa kalau hari ini mungkin nontonnya sinetron, tidak apa-apa lah, sinetron wayang. Kemarin ada yang India itu Mahabharata. Cakra ini senjatanya Krishna. Kalau di wayang Jawa ini Krishna ini raja, ratu
dari Dwarawati. Kalau di wayang biasanya lengkapnya disebut Sri Bathara Krisna. Senjatanya cakra cokro, jadi lempengan bulat yang punya gerigi tajam. Teman-teman bisa membayangkan gearnya, rodanya sepeda. Itu kan bentuknya bulat, kemudian ada gerigi-gerigi tajamnya. Nah, Sri Bathara Krisna itu senjatanya cakra itu. Nanti ada filosofi dan sejarahnya sendiri. Mungkin kapan-kapan kalau kita berlanjut membahas falsafah Hinduisme. Nah, selain cokro ada istilah manggilingan. Manggilingan itu artinya menggelinding, berputar. Jadi cokro manggilingan itu ya senjata cakra yang berputar, lempengan bulat yang bergerigi tajam yang bergerak menggelinding. Cokro manggilingan ini secara umum sebenarnya merupakan lambang, merupakan ibarat dari roda kehidupan ini, siklus kehidupan kita, perputaran masa hidupnya manusia. Itu sifatnya seperti cokro yang berputar. Teman-teman mungkin ingat yang ada istilah hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Maksudnya sama dengan itu. Jadi ini siklus hidup, perputaran masa, baik dalam skala mikro maupun makro. Mikro itu kehidupan kita sendiri, jagat kecil. Makro itu jagat besar. Yang kehidupan kita sendiri ya pergantian nasib kita ini. Hidup kita ini kan kadang seneng, kadang susah, kadang sukses, kadang gagal. Ini jadi berputar, menggelinding terus. Tidak ada orang itu yang seneng terus, sukses terus, tidak ada. Berhasil terus juga tidak ada. Hidup itu selalu kadang berhasil, kadang sukses. Dan kadang juga gagal. Itu yang mikro. Kalau yang makro, ini dinamika zaman secara umum. Jadi kehidupan ini secara umum juga dinamis, berubah, berputar. Makanya orang Jawa itu punya pandangan hidup ini dengan istilah cokro manggilingan tadi. Cokro manggilingan, owah, gingsir, gilir, gumanti. Jadi proses hidup ini itu seperti roda yang berputar, cokro manggilingan, owah itu berubah. Gingsir itu berjalan, gilir berganti-ganti, gilir gumanti, saling berganti-ganti. Jadi proses hidup kita ini seperti roda yang berputar, berubah, berjalan, ganti-ganti terus. Nah ini secara proses falsafah cokro manggilingan itu membaca hidup sebagai owah, gingsir, gilir, gumanti. Berubah, berkembang, berganti-ganti situasi, dinamis. Manifestasi dari cokro manggilingan ini itu nanti yang disebut wolak-walik jaman, katanya orang Jawa. Jadi wolak-walik zaman itu bolak-baliknya hidup ini. Ya tadi kadang seneng, kadang susah, kadang sukses, kadang gagal, ya wolak-walik zaman. Yang dulu menang, sekarang kalah. Yang dulu kalah, sekarang menang. Di ranah apapun, situasinya selalu seperti itu. Kelompok sana dulu kalah, sekarang menang. Kelompok yang dulu menang, sekarang kalah. Dan akan selalu begitu. Nah, ini namanya cokro manggilingan.